Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat CBA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meneruskan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan ya di latihan yang berikutnya, latihan yang kedua. At-tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Ya, diperhatikan di sini perintahnya. Iqra, ya, iqra. Itu apa? Di depannya enggak ada hamzanya ya seharusnya ya. Dia hamzah wasal ya. Jadi enggak ada tanda hamzah di atasnya. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Ya, bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut. Summa qara'ha, ya, harusnya begini bentuknya ya. Alif saja ya, seperti alif itu hamzah wasal karena hamzah wasal. Summa qara'ha, ya, kemudian bacalah kalimat tersebut marratan ukhra, sekali lagi, ba'da taghyiril munada, setelah mengganti munadanya, kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana dia dijelaskan pada contoh ya. Jadi baca kalimat berikut, kemudian baca sekali lagi setelah munadanya diganti sebagaimana contoh. Munada itu apa munada? Ya, munada itu adalah sesuatu yang dipanggil ya. Kalau kata ya abi, coba dilihat di contohnya itu. Ya abi, ya, wahai bapakku, ya. Kata ya atau wahai itu istilahnya huruf nida. Sedangkan yang dipanggil istilahnya munada. Nah, munadanya di sini siapa? Abi. Gitu. Jadi ya abi, nah abi itu munadanya. Nah, ya. Lihat contohnya ya, kita lihat mithalun. Contoh, aina qalamuka ya abi, aina qalamuka ya abi, di manakah pulpenmu wahai abi, ya, wahai bapakku. Nah, munadanya abi diganti, ya, diganti dengan ummi. Jadi apa? Di sampingnya itu lihat aina qalamuki ya ummi. Nah, gitu. Ini untuk melatih kita apa? Menggunakan merubah domir ka dan ki sebenarnya, ya. Paham di sini ya? Paham. Yang munadanya diganti dengan yang tadinya muzakkar menjadi muannas, sehingga mempengaruhi juga kata gantinya, yang tadinya ka menjadi ki. Ya, silakan. A'indaka qalamuk. A'indaka Qalamuka. mana, enggak ada ka-nya di situ. Dibaca saja kan, suruh dibaca, ya, jangan dibaca. Nanti yang dirubah itu adalah munadanya, dibaca dulu. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Iya, artikan dulu. Apakah ini penamu? Indaka apa? Indaka milikmu. Kamu punya. Ya, sudah kita pelajari sebelumnya ya. Indaka kamu punya. Laka juga sama kamu pun punya. Bedanya apa indaka sama laka? Kalau indaka untuk yang tidak berakal. Untuk benda ya, yang tidak berakal. Kalau untuk laka ya untuk orang. Jadi kalau inda khusus untuk benda, sedangkan laka untuk orang dan juga bisa untuk benda. Ini kan yang sedang ditanya apa? Qalamun, benda, makanya pakainya indaka bukan laka. Indaka sama laka artinya sama, kamu punya. Coba lagi. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Apakah kamu memiliki pulpen wahai Muhammad? Iya, kamu memiliki boleh, kamu punya boleh ya. Apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? A'indaka qalamun ya Muhammadu. Nah, sekarang dibaca lagi sekali lagi tapi munadanya dirubah. Nah, lihat di sampingnya udah dikasih tuh, udah dirubah munadanya. Jadi apa? Ya Aminatu. Nah, kalau tadinya ya Muhammadu dirubah menjadi ya Aminatu, sekarang kalimatnya gimana? Coba.
A'indaka qalamuki. Yang dirubah indakanya, kolamunya mah nggak ada kaknya kan. Jadi yang tadinya indaka jadi Indaki. iya, jadi indaki. Begitu. Kolamunnya tetap kolamun karena di situ nggak ada kaknya. A'indaki qalamun ya Aminatu. Iya, bagus sekali ya. Dibaca lagi coba yang lancar. A'indaki qalamun ya Aminatu. Iya, artinya Apakah kamu memiliki pulpen wahai Aminah? iya, betul ya. Tadinya a'indaka qalamun ya Muhammadu menjadi a'indaki ya, indaka jadi indaki. A'indaki qalamun ya Aminatu. Ya, lanjut. Aina bintuka ya sayyidi. Lihat itu huruf nun apa huruf ya? Baituka. Iya, coba ulangi. Aina baituka ya sayyidi. Iya. Di mana rumahmu wahai tuanku? Diganti. Aina baituki ya sayyidati. Iya, sahih ya. Aina baituka ya sayyidi menjadi aina baituki ya sayyidati. Ya, gitu ya. Lanjut. Ahadza daftaru laka ya Aliyu. Apakah buku tulis ini punyamu wahai Ali? Dirubah. Ahadza daftaru laki ya Fatimatu. Iya. Apakah buku tulis ini punyamu wahai Fatimah? Ya, bagus ya. Ahadzad daftaru ya, ahadzad daftaru laka ya Aliyu menjadi ahadzad daftaru laki ya Fatimatu. Ya, lanjut. Min aina anta ya akhi? Dari mana kamu wahai saudaraku? Iya, dirubah. Min aina anti ya ukhti? Iya, bagus sekali ya. Dari mana kamu wahai saudariku? Iya, tadinya anta dirubah jadi anti. Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Ya. Oke, lanjut nomor 5. Aina abuka ya Khalidu? Di mana bapakmu wahai Khalid? Iya. Aina abuki ya Khadijatu? Iya, bagus Di ya. mana bapakmu wahai Khadijah? Ya. Aina abuka ya Khalidu menjadi aina abuki ya Khadijatu. Abuki ya Khadijatu. Ya, lanjut. A'anta maridun ya Khali? Apakah kamu sakit wahai pamanku? Iya. Dirubah menjadi a'anti maridotun ya kholati? Iya. Apakah kamu sakit wahai bibiku? Iya. Jadi di sini apa namanya yang dirubah dua ya. Ya, pertama anta menjadi anti, kemudian maridun. Ya, ini pun sama dirubah menjadi maridotun. Ya. A'anta maridun ya khali? Apakah engkau sakit wahai pamanku? Ya, a'anta maridun ya khali? Ya, maridun ini untuk mudzakar, untuk muannasnya jadi maridotun, tambahkan ta marbuthah. Makanya diganti jadinya a'anti maridotun ya khalati? Wahai apa namanya? Apakah kamu sakit wahai bibiku? Ya. Jadi khalun ya, asalnya kan khalun menjadi khali. Ya, khalun itu apa? Paman. Amun paman juga. Bedanya apa antara amun dan khalun? Kalau amun paman dari pihak bapak, kalau khalun paman dari pihak ibu. Iya, ya, dibedakan ya di dalam bahasa Arab itu. Paman dari pihak bapak maksudnya adalah saudaranya bapak, itu sebutannya amun. Ya, amun ya. Om ya, bahasa kitanya om ya. Nah, kalau paman dari pihak ibu sebutannya khalun. Ya, kalau di bahasa kita sama aja dua-duanya paman, tapi dalam bahasa Arab dibedakan istilahnya. Amun dan khalun, kedua-duanya artinya paman. Pun demikian dengan bibi, ya bibi ya, diterjemah apa namanya cukup ditambahkan dengan tak marbuthah. Kalau bibi dari pihak bapak kan amun, pamannya amun. Nah, untuk bibinya tambahin tak marbuthah aja, ammatun. Ya, dari amun menjadi ammatun. Ya, ini beberapa orang sudah sering juga menggunakan ini ammah mau kemana ammah ya. Ammah itu adalah bibi, sebutan bibi untuk dari pihak bapak. Ya, sedangkan bibi dari pihak
ibu ya, tadi kholun pamannya, bibinya tinggal tambah tak marbutah, kholatun. Nah, kholatun. Ya, paham ya? Iya. A anta maridun ya khali, apakah kamu sakit wahai pamanku? A anti maridotun ya kholati, apakah engkau sakit wahai bibiku? Ya, lanjut nomor 7. Aina bintuka ya ammi, Iya. di mana anakmu wahai Iya. pamanku? Anak perempuan ya, putri. Di mana putrimu? Di mana putrimu wahai pamanku? Aina bintuki ya ammati, di mana anak perempuanmu wahai bibiku? Iya, ya tadi ya, pasangannya tadi ya. Yang tadi khali, ini ammi. Dua-duanya sama-sama paman. Aina bintuka ya ammi, di mana putrimu wahai pamanku? Kemudian dirubah, aina bintuki ya ammati, ya, di mana putrimu wahai bibiku, gitu. Oke, lanjut. Alaka akhun ya Hamidu, apakah kamu mempunyai saudara wahai Hamid? Iya. Alaki akhun ya Su'adu, apakah kamu mempunyai saudara wahai Su'ad? Iya ya. Alaka akhun ya Hamidu. Alaka akhun ya Hamidu. Apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Hamid? Nah, kita rubah. Alaki akhun ya Su'adu. Alaki akhun ya Su'adu. Apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Su'ad? Ya, lanjut. Madza indaka ya akhi? Apakah ini punyamu wahai saudaraku? Madza apa madza? Apakah Apa? ini? Apa? Apa ini? Apa yang madza indaka ya akhi? Apa yang kamu punya, yaitu. Madza indaka ya akhi? Apa yang kamu punya wahai saudaraku? Dirubah, madza indaki ya ukhti? Iya. Apa yang kamu punya wahai saudariku? Iya, tadi kan sudah kita singgung ya, indaka artinya kamu punya. Nah, madza itu apa? Madza indaka, apa yang kamu punya. Nah, kata za di situ setelah ma itu bisa kita terjemahkan dengan yang ya. Ma kan apa? Za itu bisa kita terjemahkan dengan yang. Madza apa yang gitu. Madza indaka ya akhi, apa yang kamu punya wahai saudaraku, ya, kita rubah. Madza indaki ya ukhti, apa yang kamu punya wahai saudariku, ya. Assalamu alayka ya abi. Iya. Ya, dirubah Dirubah. atau diterjemahkan dulu. Dirubah. Assalamu alayka. Keselamatan bagimu. Atasmu. Keselamatan atasmu wahai bapakku. Iya. Assalamu alayki ya ummi. Iya, ya alaika jadi alaiki. Keselamatan. Keselamatan bagimu wahai ibuku. Iya, keselamatan atasmu wahai ibuku. Assalamu alayka ya abi menjadi assalamu alayki ya ummi. Ya. Paham ya? Nah, Masya Allah, kita bagaimana buku ini begitu detail sekali mengajarkan kepada kita dari perkara-perkara yang kita anggap simpel, kita anggap sederhana, ya, dilatih sedemikian rupa, ya, merubah ka menjadi ki, ya, merubah kata ganti saja diberikan latihan sedemikian rupa seperti ini, Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan setiap orang yang belajar melalui metode ini, ya, walaupun sama sekali belum bisa bahasa Arab, tadinya nol sama sekali, insya Allah kalau sungguh-sungguh mengikuti metode yang diberikan di buku ini akan sangat mudah insya Allah. Yang penting apa? Sungguh-sungguh, istiqomah, sabar, ya, di dalam belajar. Baik, kita lanjutkan di pelajaran yang di latihan yang ketiga, ya, latihan yang ketiga, at-tamrin ats-tsani, latihan yang ketiga, ya, latihan yang ketiga. Dilihat di sini perintahnya anis, ya. Anis itu artinya apa? Jadikanlah muannas, ya. Anis al-fa'ila. Nah, asalnya kan begitu. Anis al-fa'ila. Ada dua sukun ke
ketemu. Kalau mau disambung maka sukun yang pertama dibaca kasroh. Jadi annithil fa'ila, ya, kayak tadi ya, konsep yang tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Annithil fa'ila, jadikanlah muannas fa'il. Fa'il itu pelaku, ya, atau subjek kalau dalam bahasa kita. Subjek, predikat, objeknya. Fa'il itu subjek atau pelaku. Jadikanlah muannas, ya, al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati, ya, subjek atau pelaku di setiap kalimat-kalimat berikut. Kita lihat dulu contohnya di sini, ya. Mithalun. Contoh mithalun, kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Artinya Muhammad keluar dari rumah. Ya, Muhammad keluar dari rumah. Nah, subjeknya mana? Fa'ilnya mana? Pelakunya mana? Muhammad keluar dari rumah. Pelakunya mana? Subjeknya Muhammad, ya. Subjek, predikat, objeknya bahasa kita, ya. Subjek. Ya, pelakunya, subjeknya siapa? Muhammad. Di dalam kalimat ini subjeknya yaitu fa'ilnya, ya, dalam bahasa Arab istilahnya fa'il itu adalah Muhammad. Nah, di sini diperintahkan apa tadi? Annithil fa'ila. Jadikanlah fa'ilnya menjadi muannas. Ya, tadinya Muhammad kita rubah jadi, lihat sampingnya, dicontoh menjadi Aminatu, ya, di kalimat sampingnya kita rubah, ya, menjadi Aminatu. Maka ada perubahan di situ di kata kerjanya. Yang tadinya kharaja menjadi kharajat, ya, yang tadi kita sudah latihan dengan zahaba. Huwa zahaba, hiya zahabat. Huwa kharaja, hiya kharajat. Nah, di sini. Ini pun untuk merubah seperti ini pun diberikan latihan khususnya, ya. Jadi ketika dirubah menjadi Aminah, kalimatnya berubah menjadi kharajat Aminatu minal baiti. Ya, Aminah keluar dari rumah. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan. Latihannya nomor 1. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Iya. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Guru itu pergi ke kelas. Iya, guru itu pergi ke kelas. Fa'ilnya mana subjeknya? Mudarris. Al-mudarrisu. Ini kan mudzakar. Ya, perintahnya apa? Annithil fa'ila. Rubahlah fa'ilnya, subjeknya menjadi muannas. Al-mudarrisu mudzakar. Dirubah jadi muannas. Muannasnya apa? Al-mudarrisu? Mudarrisatu. Iya, tambahkan tak marbutu saja. Al-mudarrisatu. Ya, silakan. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Iya, ya, aslinya zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Ya, lanjut. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku pergi ke rumah sakit. Iya. Dirubah menjadi zahabat ummi ilal mustashfa. Iya. Ibuku pergi ke rumah sakit. Iya, ya. Dhahaba abi ilal mustasfa. Bapakku pergi ke rumah sakit. Nah, subjeknya, fa'ilnya yang tadinya abi dirubah menjadi muannas, yaitu ummi, ya, menjadi dhahabat ummi, ya, dhahabat ummi ilal mustasfa. Ibuku pergi ke rumah sakit. Ya, silakan nomor 3. Jalasa talibu fil fasli. Iya. Dirubah. Jalasat talibatu. Jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu fil fasli. Iya. Siswi itu. Siswi itu duduk dalam kelas. Iya, ya. Jalasa, ya, kita baca dulu asalnya. Jalasa at-talibu, ya, atau sambung jalasat talibu fil fasli. Jalasat talibu fil fasli. Apa? Siswa itu duduk di dalam kelas. Nah, kita rubah fa'ilnya yang tadinya at-talibu menjadi at-talibatu. Ya, menjadi gimana? Jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu fil fasli. Siswi itu duduk di kelas. Ya, lanjut. Kharaja akhi minal baiti. Iya. Saudaraku
keluar dari rumah. Iya. Kharajat ukhti minal baiti. Saudariku keluar dari rumah. Iya, bagus ya. Tadinya fa'ilnya atau subjeknya adalah akhi, kita ganti menjadi ukhti. Ya. Kharaja akhi minal baiti. Kharaja akhi minal baiti. Saudaraku keluar dari rumah. Kita rubah menjadi muannas. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Ya. Gampang ya? Merubah kata kerja ya disesuaikan dengan apa namanya? Fa'ilnya, dengan subjeknya ya, dengan subjeknya. Baik, kita lanjut langsung ke latihan yang keempat ya, latihan yang keempat. Ta'ammal ma yali ya, ta'ammal ma yali. Perhatikanlah kalimat berikut ya, perhatikanlah kalimat berikut. Lihat di situ ya. Kalimat pertama ya, kita baca jalasat at-talibatu ya, jalasat at-talibatu. Nah, ini kan karena dua sukun ketemu, maka mau nggak mau kita ketika membacanya berhenti, nggak bisa nyambung kan. Jalasat ya, sukun maka berhenti, nggak bisa nyambung. Jalasat setelah berhenti kita baru bisa mengucapkan lagi at-talibatu. Nah, gimana kalau sekiranya kita nggak mau berhenti, mau disambung? Nah, tadi rumusnya ketika ada dua sukun ya, ini kan seolah-olah ada dua sukun ya. Pertama sukun ta, kemudian sukun to yang bentuk tasdid itu kan sebenarnya ada to sukun ya. Jalasat at-to ya, at-to ya, ada bunyi sukun di to. Nah, mau disambung maka ketika ada dua sukun ketemu ya, maka sukun yang pertama itu dibaca kasroh. Jadi ya tanda panahnya jalasatit tolibatu. Jalasatit tolibatu. Ya, rumusnya ada di bawah tuh, lihat. Rumusnya ada di bawah. Ada tanda sukun, kemudian nyambung ke alif lam. Ya, alif lam kan berarti lamnya sukun kan? Ya, maka sukun yang sebelumnya itu berubah menjadi kasroh. Ya. Nah, untuk latihannya kita balik lagi ke latihan yang ketiga, coba dengan yang tadi bentuk perubahannya menjadi muannas nomor 1 ya. Disimak nomor 1 kan kalau kita baca apa adanya kita baca menjadi dhahabat ya, al madrasatu ilal fasli. Dhahabat al madrasatu ilal fasli. Sekarang kalau baca sambung gimana, coba bareng-bareng. Zahabatil mudarris. Ya, 1 2 3. Zahabatil mudarrisatu. Mudarrisatu ya diganti. Ya, 1 2 3. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Ya, zahabat al mudarrisatu menjadi zahabatil mudarrisatu. Ya, selanjutnya yang nomor 3 ya, yang nomor 3 ya. Kalau dibaca apa adanya kan jalasat at-talibu ya. Ya, jalasat at-talibatu fil fasli. Jalasat at-talibatu fil fasli. Nah, sekarang baca sambung coba ya. 1 2 3. Jalasatit talibatu fil fasli. Sekali lagi. Jalasatit talibatu fil fasli. Iya ya. Apa namanya? Sudah tahu cara penggunaannya kan, sudah bisa dipraktekkan ya, ikhwan dan akhwat juga yang ada di rumah, semoga bisa juga mempraktekannya. Baik, kita lanjut ke latihan yang kelima ya. Ini latihan yang terakhir dari pelajaran yang ke-11 ini ya. Perintahnya iqra ya. Nah, ini sama nih, kita terapkan kaidah tadi kan, aslinya iqra al jumalal atiyata. Iqra al jumalal atiyata. Nah, sukun ketemu alif lam, lamnya sukun kan? Sukun yang pertama kan hamzah. Iqra. Kalau mau dibaca sambung, maka sukun yang pertama dikasrohkan menjadi apa? Iqra'il. Ya, iqra'il jumalal atiyata. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Ya, silakan nomor 1.
Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana huwa ibnu ammi. Iya, bagus sekali. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Dia putranya pamanku. Ya, bagus sekali, masya Allah. Ya, ini juga sama nih kaidah yang tadi dipakai. Kan asalnya man ya, kata tanya man siapa? Kan sukun man al-fata. Nah, sukun ketemu alif lam, sukun ketemu sukun. Maka sukun yang pertama itu dibaca kasrah, manil. Nah, tadi kaidah yang tadi juga. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana ya, min baitikal ana huwa banu ammi ya. Manil fata, siapakah pemuda itu? Alladzi, yang kharaja min baitikal ana, keluar dari rumahmu sekarang ya, ada huruf jar min maka jadi baiti. Asalnya kan baituka. Jadi min baitika ya, yang keluar dari rumahmu sekarang, huwa banu ammi, dia adalah putra pamanku ya. Alladzi ini istilahnya apa? Isim mausul. Kata sambung. Alladzi ini untuk mudzakkar. Lihat al-fata kan mudzakkar, maka kata sambungnya menjadi alladzi ya. Terus nomor 2. Manil fatatul lati kharajat minal bait. Enggak ada alif lam di situ. Min kharajat min. Min enggak ada, bukan minal tadi ya. Min. Manil fatatul lati kharajat min baitukal ana. Ada huruf min. Baituka ditambahkan min jadi min huruf jar, maka dia menjadikan isim setelahnya min baituka menjadi min baitika ya, gitu. Manil fatatul ladzi kharaja Fatatul lati ta kan, manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Ya, lanjut. Hiya bintu khalati. Iya, bagus, masya Allah ya. Tarjim. Siapa pemuda yang pemudi ya. Siapa pemudi Kan yang kalau pemuda al-fata, kalau pemudi al-fatatu ya. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang ya Muhammad? Iya. Hiya bintu khalati, dia Ada putrinya. dia putrinya bibiku. Iya, dia adalah putrinya bibiku ya. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati ya. Siapakah pemudi ya? Manil fatatu, siapakah pemudi? Allati, yang. Nah, ini juga isim mausul. Bedanya kalau yang nomor 1 pakai alladzi karena yang sedang dibicarakan adalah al-fata. Nah, ini kita pakai allati karena yang sedang dibicarakan adalah al-fatatu muannas ya. Kalau yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Siapakah pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Dia adalah putri bibiku, bintu khalati, putri bibiku. Bibi dari ibu ya, khalati. Ya, terus Limanil miftahul ladzi alal maktabi wa lil mudarrisi. iya. Milik siapa kunci itu yang ada di atas meja? Dia miliknya guru. Iya, jadi latihan ini melatih kita untuk menggunakan kata sambung. Kapan menggunakan alladzi, kapan menggunakan allati. Yang nomor 3 ini menggunakan alladzi karena untuk siapa? Al-miftah, dan ya mudzakkar. Limanil ya. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi, milik siapa ya? Liman, li artinya milik, man siapa? Jadi liman milik siapa? Milik siapa kunci itu yang ada di atas meja? Huwa lil mudarrisi ya, dia milik guru. Ya, lanjut. Limanis sa'atul lati 'ala sariri hiya li zauji ukhti. Iya.
Milik siapa jam itu yang ada di atas ranjang? Jam itu milik suami saudariku. Iya ya. Di sini pakai allati karena apa? As-sa'atu dia muannas ya. Limanis sa'atul lati 'ala sariri, milik siapa jam tangan ya, jam tangan yang ada di atas ranjang? Hiya li zauji ukhti. Hiya li zauji ukhti. Dia milik suami saudariku ya. Zauji dia menjadi kasroh karena li zauji, li itu huruf jar sehingga menjadikan dia kasroh. Tanwinnya hilang ya, aslinya kan li zaujin. Nah ini tanwinnya hilang karena sebagai mudhof. Li zauji ukhti, dia adalah milik suami saudariku.